Yang penting Anies harus tetap istiqomah dengan sikap dan sifatnya selama ini yang tidak mudah melupakan jasa orang sekecil apapun dan siapapun orangnya. Dan Anies agar tidak suka mengingat-ingat perbuatan orang yang pernah menzaliminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, ini ada sebuah berita menarik yang terasa agak ngeri-ngeri asam kita melihatnya. Namun demikian kita akan coba membahasnya sekemampuan kita. Mari kita dengar bersama beritanya. Wartaekonomi.co.id menurunkan berita di bawah judul "Besarkan Anies Baswedan, Nasdem diminta tak lupa akan jasa FPI, Fakta historis jangan diabaikan." Berita ini adalah Rabu 25 Januari 2023 ini. Warta Ekonomi Jakarta. Pengamat politik Faisal Assegaf menyoroti bagaimana Partai Nasdem kini berusaha menggait Khofifah Indar Parawansa menjadi duet dari Anies Baswedan di Pilpres 2024. Dirinya tak masalah dengan hal tersebut, namun mempertanyakan kebencian dari partai tersebut terhadap Front Pembela Islam dan Hizbut Tahrir. Menurutnya, hal tersebut sangatlah tak elok dan terkesan memposisikan kelompok kritis sebagai musuh dan kelompok intoleran. Faisal mengungkit bagaimana hal tersebut tak dilakukan oleh Partai Demokrat yang tetap merangkul kedua kelompok tersebut. Nasdem mesra ke Khofifah, benci pada FPI dan HTI. Pendekatan politik gituan enggak elok. Terkesan mengejar target suara umat Islam dengan memposisikan kelompok kritis sebagai musuh dan intoleran. Beda dengan Demokrat yang konsisten merangkul umat Islam tanpa membenci HTI dan FPI. Sikap Nasdem ambigu. Tweet Faisal Assegaf di lini masa Twitternya. Dikutip fajar.co.id Selasa 24 Januari 2023. Menurut Faisal Assegaf, manuver yang dilakukan Nasdem yang menegaskan kebencian terhadap HTI dan FPI tanpa argumentasi yang sehat itu merusak citra Anies Baswedan yang condong merangkul semua kalangan. Idealnya, jelas dia, sebagai partai politik yang mengusung restorasi, Nasdem tidak terjebak dalam polarisasi politik atas tafsir kepentingan kekuasaan yang pro-liberalisme. Faisal juga mengingatkan bagaimana nama Anies Baswedan bisa tembus kancah nasional lewat gerakan politik dari PA212. Sahabat, semakin hari semakin dekat ke tahun 2024, tampaknya percaturan perpolitikan Indonesia semakin menarik dan permainan-permainan dilakukan semakin halus dan tajam menyelusup. Sekaitan dengan pemberitaan ini terhadap apa yang dilakukan oleh Nasdem sebagai partai yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden untuk 2024 memang pantas dibicarakan banyak orang, terutama terhadap sikapnya dalam upaya
memenangkan Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Sahabat BN, yang diharapkan oleh Partai Nasdem bersama partai-partai lain nanti yang mengusung dan mendukung Anies, tentulah bagaimana Anies memenangkan Pilpres ini 2024. Bukan bagaimana Anies bisa jadi calon presiden untuk 2024. Bukan itu. Tapi memenangkan Pilpres 2024 dalam masa periode kepemimpinan Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Itu targetnya. Dengan demikian, tentu memang seperti dikatakan oleh Faisal Assegaf, tidak elok kalau pada saat-saat seperti sekarang ini dilakukan polarisasi terhadap rakyat yang akan mendukung Anies Baswedan. Kita tahu bahwa Anies Baswedan harus berpisah dengan HTI dan FPI yang berarti Front Pembela Islam. Kenapa? Karena kedua ormas itu memang telah dibubarkan oleh pemerintah. Karena itu memang Anies sebagai seorang calon presiden tentu tidak mungkin lagi mengharapkan dukungan dari HTI dan dari FPI dalam artian Front Pembela Islam. Tetapi bukan berarti Anies harus memisahkan diri dengan Habib Rizik dan pendukung Habib Rizik. Tidak harus demikian. Sebab bagaimanapun Anies sudah jelas tidak akan didukung oleh kelompok-kelompok yang berbau komunis. Artinya turunan-turunan PKI masa lalu jelas sangat sulit untuk mendukung Anies Baswedan. Tetapi apakah turunan-turunan PKI itu tidak akan memilih calon lain? Tetap. Dia akan memilih calon lain selain dari Anies Baswedan. Artinya apa? Turunan dari FPI atau HTI bukan tidak akan memilih. Dia akan memilih. Dan tentu kalau dia ingin mendukung Anies Baswedan, kalau dia ingin memilih Anies Baswedan, apa salahnya? Tidak perlu pula Partai Nasdem membencinya. Tidak perlu. Dan kita yakin Anies sangat memaklumi persoalan ini. Sangat memaklumi persoalan ini. Dan kita juga yakin Habib Rizik berserta pendukungnya sangat memaklumi persoalan ini. Dan Habib Rizik beserta masanya sudah sangat paham dengan karakter Anies Baswedan yang tidak suka melupakan jasa teman, yang tidak suka dia bertentangan dengan Islam secara keseluruhan. Tidak suka. Itulah Anies Baswedan. Di samping Anies tetap merangkul umat-umat beragama lain. Seperti yang telah dilakukannya di Jakarta selama jadi gubernur. Di mana agama-agama selain Islam merasa sangat senang, sangat tenang, sangat nyaman, sangat merasa diperhatikan oleh Anies selama Anies menjadi gubernur DKI Jakarta. Sehingga selama Anies menjadi gubernur DKI Jakarta, kerukunan umat beragama dan kerukunan umat seagama sangat terasa terjalin.
dengan sangat harmonis. Ketika kini ada isu atau kalau ada nuansa ingin membenturkan Anies dengan kelompok-kelompok Islam tertentu, tentu mustahil. Dan mustahil. Boleh-boleh saja Khofifah menjadi cawapres Anies. Tetapi bukan dalam artian mengambil NU, membuang Habib Rizik. Tetapi merangkul semuanya. Dan kita melihat tipe Khofifah pun tidak begitu. Bahkan selama Khofifah menjadi aktivis, kita tahu semenjak dia dari muda sebagai aktivis organisasi yang juga adalah politisi P3 dulu, sampai menjadi politisi PKB, sampai menjadi Menteri Sosial, sampai menjadi Gubernur Jawa Timur sekarang. Khofifah kelihatannya lentur orangnya. Bisa merangkul semua elemen masyarakat. Jangankan kelompok-kelompok Islam, antar umat beragama pun Khofifah kelihatannya dapat merangkulnya dengan baik. Terbukti sekarang di Jawa Timur. Jadi kalau ada yang menghembuskan isu yang tidak mengenakan, mungkin perlu dicari akarnya. Dan mungkin ini hanya untuk membenturkan Anies dengan kelompok-kelompok Islam tertentu. Agar kelompok-kelompok Islam tertentu nanti tidak menjatuhkan dukungannya, pilihannya kepada Anies, tetapi kepada calon yang lain. Dan itu rasanya sangat sulit dilakukan. Anies itu tipe orang agamis yang nasionalis. Dia seorang doktor yang berpendidikan tinggi. Habib Rizik juga seorang doktor yang doktornya disertasinya tentang Pancasila. Dia sangat memahami sekali bagaimana pentingnya kerukunan umat beragama dan kerukunan umat seagama. Kalau kelihatannya selama ini Habib Rizik atau organisasinya FPI sepertinya radikal, itu kelihatannya adalah isu yang dihembus-hembuskan agar FPI berbenturan dengan pemerintah. Itu kelihatannya. Karena FPI ini masanya sangat solid. Masanya sangat militan. Sehingga kalau dia menjadi kuat, bisa kuat Islam di Indonesia. Karenanya orang-orang yang tidak ingin Islam kuat di Indonesia, dan termasuk tidak ingin terjadi kerukunan umat beragama di Indonesia, maka dibenturkannya lah FPI ini dengan pemerintah. Di samping dengan pihak-pihak lain. Baik dengan pihak yang sifatnya antar agama, maupun dengan pihak-pihak yang sifatnya ormas-ormas Islam di internal Islam. Ini keras Habib Rizik selama ini bukan kepada umat yang berlainan agama. Keras Habib Rizik selama ini adalah kepada kemungkaran. Dan ketika kemungkaran itu dilihat Habib Rizik ada pada oknum-oknum pejabat pemerintah, di sanalah Habib Rizik terkesannya berbenturan dengan pemerintah. Padahal Habib Rizik itu sebenarnya hanya berbenturan dengan kemungkaran. Front Pembela Islam dulu itu berbenturannya hanya dengan kemungkaran, bukan dengan penguasa. Ketika kemungkaran itu dilihat oleh Habib Rizik atau FPI ada pada oknum-oknum penguasa, maka di sanalah kesempatan dapat diambil oleh orang-orang yang ingin membenturkan FPI atau membenturkan Habib Rizik dengan
penguasa dengan pemerintah. Itu terkesan selama ini. Dan upaya membenturkannya ini kelihatannya berhasil dilakukan oleh orang-orang yang ingin membenturkan ini, sehingga terlihat FPI atau Habib Rizik juga terpancing, sehingga Habib Rizik FPI sepertinya sering menyerang tidak aja oknum pemerintah, pejabat lagi, tapi juga ada serangan kepada pemerintah. Yang pada intinya serangannya bukan kepada pemerintah, tapi kepada oknum. Kepada orang-orang tertentu yang kebetulan dilihatnya ada padanya kemungkaran. Artinya apa? Di dalam kondisi saat ini tidak ada alasan untuk tidak membolehkan siapapun mendukung Anies. Tidak ada alasan untuk memisahkan siapapun juga, agama apapun juga, kelompok agama apapun juga, ormas apapun juga, elemen masyarakat apapun juga mendukung Anies. Tidak ada alasan untuk tidak membolehkan yang mendukung Anies. Untuk tidak membolehkan Anies mendekatinya. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Yang tidak boleh itu oleh undang-undang, mungkin kalau Anies melegalkan FPI secara hukum untuk kondisi saat ini. Kalau Anies melegalkan HTI secara hukum untuk saat ini. Itu memang. Tapi sepanjang Anies berhubungan baik dan didukung ataupun minta dukungan kepada mantan masa FPI, mantan masa HTI, apa salahnya? Dan apa salahnya mantan masa ormas FPI dan masa ormas HTI, apa salahnya mendukung Anies? Kecuali kalau telah dicabut hak pilihnya. Tapi kalau sudah dicabut hak pilihnya, tidak ada persoalan. Yang penting, Anies harus tetap istiqomah dengan sikap dan sifatnya selama ini yang tidak mudah melupakan jasa orang sekecil apapun dan siapapun orangnya. Dan Anies agar tidak suka mengingat-ingat perbuatan orang yang pernah menzaliminya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.